wabarakatuh. Salam lestari. Hari ini saya dan anggota kelompok berada di kebunnya Pak Sarno. Pagi hari ini kita akan melakukan pengukuran untuk membuat teras bangku. Adapun langkah-langkah yang harus kita kerjakan pada hari ini, yang pertama kita akan mengukur panjang lahan punya kebun Pak Sarno. Setelah diukur berapa panjangnya, kita akan menentukan derajat kemiringannya. Setelah jarak miringnya ketemu, lalu kita ukur kemiringannya berapa derajat. Setelah itu kita akan menentukan jarak datar. Setelah jarak datarnya ketemu, kita nanti akan menghitung jumlah teras. Nah, jumlah teras akan kita hitung, lalu kita akan menentukan lebar teras. Nah, setelah lebar teras ketemu, barulah kita melakukan pengkonturan atau mengkontur arah datar yang akan kita buat teras. Titik batas lahan. Nah, ini adalah batas lahan punya Pak Sarno. Kita ambil di tengah-tengah. Jadi kita antara pinggir belah sana, pinggir belah sini, kita ambil tengah-tengah di sini. Nah, ini adalah kita menancapkan patok yang pertama untuk mengukur berapa panjang lahan yang akan kita buat teras bangku. Ayo ukur, tambang. Kita menggunakan tambang ya. Nanti tarik tambang dulu sampai ke ujung kebun punya Pak Sarno. Ya. Angin. Setelah kita melakukan pengukuran derajat kemiringan, ini yang titik pertama, karena ini nggak bisa sekaligus karena lahannya kehalang pepohonan, terpaksa kita 2 kali nembak. Nah, yang pertama ukurannya itu derajat kemiringannya adalah 30 derajat. Ini tadi derajat kemiringannya sudah kita ketahui karena tadi kan tidak langsung sekaligus kita tembak karena ada penghalang, termasuk kita bagi 2 penembakannya. Yaitu yang pertama kemiringannya itu 30 derajat. Nah, yang kedua 25. Nah, caranya 30 derajat ditambah 25 dibagi 2. Nah, jadi bersihnya ketemu kemiringannya itu adalah 27,5 derajat. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak datar. Nah, jarak datarnya itu rumusnya adalah kosinus alfa kali jarak kemiringan. Jadi untuk mengetahui jarak datar, kita menggunakan rumus trigonometri atau Pitagoras, yaitu kosinus alfa kali jarak miring. Nah, di sini telah diketahui bahwa tadi
Cosinus alfa dari 27 derajat,5 itu sama dengan 0,887 dikali jarak miring tadi, yaitu 78. Jadi 0,887 dikali 78 sama dengan 69,1 meter. Nah, itu jarak datarnya. Tadi ya, jarak datar telah diketahui. Nah, sekarang beda tingginya belum. Nah, untuk beda tinggi kita menggunakan rumus, yaitu tangen dari derajat kemiringan dikali jarak datar. Nah, tangen daripada 27,5 derajat tadi ya dikali jarak datar 69,1 meter. Nah, ini sama dengan 0,52 ya, nilai tangan tadi, yaitu dikalikan 69,1. Jadi beda tingginya adalah 35,9 meter. Nah, jadi bisa dibalik juga. Jadi untuk mengetahui derajat kemiringan tadi kan udah diketahui tuh, beda tingginya udah diketahui, jarak datarnya kita. Tapi derajat kemiringannya kita coba cek lagi gitu kan. Nah, caranya adalah Y ya tadi dibagi X. Y ya dibagi X berarti 35,9 ya itu dibagi 69,1 meter ya, hasilnya itu adalah 27,4. Nah, sedangkan tadi adalah 27,5 ya, sebenarnya kan dibulatkan aja. Nah, kalau dibulatkan tadi ketemunya lah adalah 27,5. Nah, jadi itu caranya ya. Jadi ini udah ketahui semua. Jadi kita jarak datar udah ketahui, kemiringan lahannya udah diketahui, beda tingginya telah diketahui. Nah, sekarang tinggal kita menghitung jumlah teras yang akan kita buat. Jadi untuk menghitung jumlah teras yaitu kita menghitung beda tinggi ya dibagi vertikal interval, yaitu 35,9 meter dibagi interval vertikal intervalnya tadi ya. Jadi kita lihat tabel. Nah, tabel yang telah tersedia ini ya, tabel tersedia. Nah, ini kita dihitung dulu persen kemiringannya ya. Tadi kan belum derajat kemiringannya telah diketahui, tapi persen kemiringannya belum diketahui. Mudah caranya, yaitu cara menghitungnya adalah beda tinggi dibagi jarak datar kali 100%. Setelah kita hitung, di sini kita oret-oret ya tadi, beda tingginya adalah 35,9 meter dibagi vertikal intervalnya yaitu 1,25, yaitu jumlah terasnya semuanya adalah 28,72 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui atau menentukan lebar teras. Lebar teras itu rumusnya adalah jarak datar dibagi jumlah teras. Nah, berarti jarak datarnya tadi adalah 69,1 dibagi jumlah teras, yaitu tadi 28,72. Nah, ketemulah lebar terasnya yaitu 2,4 meter. Nah, itu. Jadi setelah kita ketahui, nah kita akan menghitung lebar teras untuk memulai kita melakukan pengkonturan. 2,4 itu 4. Nah, kayak gitu.
sekarang kita akan menentukan lebar teras. Lebar teras itu tadi udah ketemu, lebarnya adalah 2,4 ya, atau 240 cm. Nah, kita pancang. Nah, berarti kita akan membuat lebar teras ini tadi sejumlah 28. Nah, kita bulatkan aja lah 28 teras. Nah, berarti kita per terasnya kita akan ketemu 240 cm. Ya, terus lanjut. Gitu terus. Satu, dua, tiga, baru 4. Lebar teras tadi ketemu 2,4. Nah, sedangkan banyaknya teras itu ada 28. Nah, dari lebar teras inilah kita mulai mengkontur ya. Jadi kita akan menentukan arah datarnya kemana. Nah, itu yang akan kita buat teras bangku. Kemana? Ya, ayo kita lanjut di situ. Nah, dari sinilah kita akan melakukan pembuatan teras. Nah, makanya saya anjurkan, jadi sebelum pembuatan teras kita harus melakukan pembuatan kontur minimal 1 hari sebelum pembuatan teras. Karena kalau dibarengkan, karena pembuatan kontur itu agak lama gitu kan, karena harus keseluruhannya dulu. Yang 28 teras tadi itu harus dikontur semua ya. Kalau udah selesai barulah kita akan melakukan pembuatan teras, karena pembuatan teras itu kita lakukan di atas ya, di lahan yang tertinggi, dilanjut ke bawah. Karena apa? Untuk menghindari ada tumpukan tanah atau tanah nanti ketimbun lagi gitu kan. Kalau di bawah dikhawatirkan akan terjadi penimbunan kembali gitu kan. Jadi kalau dari atas kita gali, nah timbunan-timbunan yang berceceran itu akan tidak akan menimbun teras yang kita buat gitu kan. Kalau dari bawah biasanya tertimbun lagi gitu kan teras yang udah dibuat. Nah, itu aja. Ini kan arah datar nih. Untuk menentukan arah datar ini kan udah kita buat nih patokannya, yaitu kita benang ini. Jadi benang ini jangan sampai tidak di garis tengah. Nah, berarti kalau udah posisi benang ini di garis tengah, berarti udah posisi datar. Nah, itu ya, terus ya jangan